wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Kita akan lanjutkan pada bait berikutnya, pada bait wa ba'du fal mantiqu lil jinani nisbatu kan nahwi lisani. Wa ya'simul afkara an ghairil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Yakni mantik, ya. Mantik itu untuk hati, nilainya sebagaimana nahwu untuk lisan. Ya. Mantik itu sebenarnya yang dikehendaki di sini adalah bidang ilmu tertentu secara khusus. Meskipun toh pada asalnya namanya mantik ini digunakan untuk idrak al-kulli. Idrak al-kulli ini kalau kita artikan berarti kognisi yang bersifat komprehensif gitu ya. Antum kan anak kuliahan ya kan, Pak Rahmat anak kuliahan, Habib Titip anak kuliahan. Saya gunakan bahasa intelek saja. Jadi kognisi yang ranahnya itu adalah komprehensif. Wal quwwah allati hiya mahalu sudul idrak, juga potensi yang merupakan dasar dari munculnya kognisi tersebut. Walit alafudhi alladhi yubrizu dhalik, dan juga bentuk pelafalan yang akan menampilkan, ya, mewakili dari konsep idrak itu. Li'anna bidzalika al-ilmu yusibul idrak wa tataqawwa al-quwa al-aqilah wa takul qudrah ala tafa'al mubrizu lidzalik al-idrak fawa min tamsya' bismillah yata'allaqu bihi. Yakni bidang keilmuan yang nanti akan mengarahkan pada rahna kognitif dan memperkuat potensi nalar, yang potensi itu akan melahirkan pelafalan yang mewakili nalar tersebut. Di sini sebenarnya adalah praktik kita namakan suatu hal berdasarkan keterkaitan maknanya. Dan sudah menjadi makna hakiki secara urfi, ya, pada bidang ilmu tertentu. Jinan ini artinya qalb. Qalb itu bimakna al-latif arabaniyah al-bil muta'alaq bil qalbi al-lahmani. Ta'alluqul arad bil jauhar. Jadi jin lil janani, ya, lil janani. Janan ini ya maksudnya adalah nilai kelembutan yang sifatnya berasal dari Tuhan, yang berhubungan dengan jantung fisik kita. Berhubungan dengan jantung fisik kita. Konsep keterhubungannya ini sebagaimana sifat atas sebuah zat. Jadi jantung ini itu juga memiliki sebuah keterikatan, ya, dengan perasaan. Nisbatuhu, ya, nilai relasinya mantik itu sebagaimana nilai relasi nahwu dengan lisan. Ya, bahwasanya kedua-duanya yaksimu ma yata'allaqu bihi, akan memproteksi hal-hal yang berhubungan dengannya. Mantik ini akan memproteksi akal dari kesalahan dalam bagaimana berpikirnya. Disebutkan dalam nadhamnya fa yaksimul afkaro. Ya, mantik ini akan menjaga pikiran. Nah, sudah disebutkan berpikir itu adalah nazar, ya, bernalar, intikalu dhihni min ma'lumatin tasawwuriyatin aw tasdiqiyatin ila majhulin tasawwurin aw tasdiqiyin. Itu yang disebut dengan berpikir. Jadi keberalihan hati yang beranjak dari informasi yang sifatnya konseptual atau sifatnya afirmatif mengarah kepada hal-hal yang belum dimengerti, baik konseptual ataupun yang ranahnya afirmatif. Antum paham kan yang saya ucapkan? Enak kalau sama anak kuliahan itu pakai bahasa intelek, lebih simpel daripada harus dijabarkan satu-satu. Aduh. Wa ada isyaratun ila ta'rifil mantiq. Ya, ini memberikan isyarat tentang pengertian mantik sendiri secara fungsional. Karena memang pengertian itu ada yang sifatnya ilmi, ada yang amali.
Jadi pengertian yang sifatnya berdasarkan bidang keilmuannya atau pengertian secara teoritis, ada juga pengertian secara praktis. Praktis di sini dalam artian praktek gitu ya, bukan praktis dalam artian simple. Jadi kalau secara fungsional, dia adalah bidang ilmu yang menjaga nalar kita dari kesalahan dalam berpikir. Ya, itu fungsi dari ilmu mantik. Yang namanya salah adalah perlawanan dari benar. Idhofah al-ghoi ilal khotok termasuk idhofah am ilal lil khos. Itu ya. Karena al-ghoi atau istilahnya tersasar. Tersasar itu kadangkala bisa karena unsur kesengajaan atau unsur kesalahan. Nah, tapi yang diarahkan di sini adalah ketersasaran atau ketersesatan yang disebabkan memang kesalahan. Jadi fungsionalitas dari mantik ini adalah menjaga ya, ilmu ini akan menjaga. Kalau kita aplikasikan ilmu ini akan menjaga pikiran kita dari kesalahan dalam berpikir. Kenapa? Karena dengan bidang ilmu ini kita mengerti bagaimana kita meruntutkan konsep silogisme. Ya, idza ulima atau ya istilahnya idza alima kaifiyata tarki bil qiyas min taqdimi sughra 'ala al-kubra. Kita bisa meruntutkan mengenai silogisme yang terisikan premis minor yang bersinergi dengan premis mayor dengan terma tengahnya itu ya. Wastifai syurutil instaj dan juga memenuhi ketentuan-ketentuan untuk menghasilkan konklusi. Dan juga rad bil muqaddimata ini bagaimana kita menyusun premisnya. Ya, karena natijah sawaban salimatan minal khoto. Itu nanti akan berkonsekuen akan adanya konklusi adalah benar dan tidak salah. Jadi sebenarnya barometer dari kebenaran konklusi itu kita bahas secara teoritis dalam artian ketika rumusnya benar, hasilnya pun akan benar berdasarkan teori tersebut. Ini bisa kita analogikan dalam konsep matematika. Contohnya ada soal cerita. Pak Budi memiliki 5 unit mobil. Sebulan kemudian Pak Budi membeli 2 unit mobil kembali. Sehingga Pak Budi memiliki total 7 unit mobil. Secara teoritis, hasil 7 unit mobil itu adalah benar mengacu bahwa sebelumnya Pak Budi ini memiliki 5 mobil yang ditambah 2 mobil. Tapi kalau kita lihat secara faktual, ya belum tentu Pak Budi itu punya mobil begitu loh. Jadi nilai kebenaran konklusi itu berpijak atas materi-materi yang diletakkan pada premis-premisnya. Ya. Wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Jadi dari adanya kedalaman atau ketajaman pemahaman itu akan ilmu ini akan menguak penutup. Jadi hal-hal yang dapat menghalangi dari kesimpulan atau pengetahuan begitu ya. Fahunaka min usuli qawaida tajma'u min fununihi fawaida sama itu bisulamil munawraqi yurqabi sama ilmil matiki. Nah, nanti ambillah dari dasar-dasar ilmu yang disebutkan di sini beberapa kaidah ya. Yang kaidah ini mengumpulkan beberapa fungsi atau faidah dari masing-masing bidangnya. Fahaka haka ini isim fi'il bi mana khud sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Malik. Kafnya itu haruf khitab, jadi hanya saja yang isim fi'il sebenarnya. Kafnya itu kalimat harf berarti. Min usulil mantik, dari dasar-dasar ilmu mantik. Karena mantik ini nanti ada yang sifatnya basic, ada yang sifatnya nanti di sana adalah pengembangan. Ya, sebagaimana premis-premis nanti yang menyebutkan sudut pandang atau disebut dengan qadhiyah muwajahah. Itu cukup kompleks pembahasannya. Tapi tidak akan dibahas dalam kitab ini. Qawaid di sini adalah maksudnya sebagian dasar-dasar dari ilmu mantik. Qawaid itu jamak dari qaidah, yakni qadhiyah kulliyah yata'arafu minha ahkamun juz'iyatu maudhu'iha. Jadi sebuah hukum yang nilainya universal yang akan menghantarkan kita untuk mengetahui hukum-hukum tema-temanya secara partikular.
Dalam artian begini, dengan adanya kaidah atau aturan yang sifatnya komprehensif ini, akhirnya pembahasan yang sifatnya kasuistik dan partikular itu akan tercakup juga. Contohnya di sini umpama kullu mujabah kuliah dan akisu juz'iyah. Setiap pernyataan yang positif universal itu akan berbalik ya, atau istilahnya itu konversi ekuivalen kalau dalam konsep ilmu logikanya akan berbalik menjadi partikular. Jadi nilai universal akan berbalik jadi partikular. Ini adalah sebuah aturan dalam ilmu logika yang tidak bisa ditawar. Ya. Sudah praktek yang tidak bisa ditawar. Wa kaifiyati ta'rifi ahkamil juz'iyat. Antakula mathalan kullu insan hayawan mujabah kuliah. Kullu mujabah kuliah tan akisu juz'iyah fayantiju minasyakal awal kullu insan hayawan tan akisu juz'iyah. Jadi umpama kemudian kita praktekkan konsep silogisme deduktif di sini ya. Setiap manusia adalah binatang itu merupakan pernyataan yang sifatnya positif universal. Itu premis minornya. Ditambah dengan premis mayor, setiap pernyataan yang positif universal akan berkonversi ekuivalen menjadi partikular. Ya, gabungan dari kedua premis tadi, konklusinya adalah setiap manusia adalah binatang, ini nanti akan berkonversi ekuivalen menjadi partikular. Jadi dalam kasus silogisme deduktif, itu kan kita cari terma terulangnya atau terma penengahnya untuk dihapuskan. Ya, ini ada pada kata-kata mujabah kuliah. Nah, sehingga keterangan kul insan hayawan ya, ini akan langsung bisa kita integrasikan dengan predikat yang terdapat pada premis mayornya. Kulu insan hayawan tan akis iya. Ya nanti ini hanya percontohan ya, ini hanya percontohan, nanti akan kita bahas di babnya. Mungkin untuk syarah baitnya tidak saya singgung terlalu banyak untuk mukadimah karena nanti kita akan habis waktunya untuk di mukadimah saja. Padahal pembahasan intinya itu justru nanti pada pembahasan konseptual dan afirmatif itu ya, pada tasawur dan tasdik. Wallaha arju ayakuna kholiso liwajhil karimi laisa kholiso wa ayakuna nafi'an lil mubtadi bi ilal mutawalatiyah tadi. Pada Allah lah aku mengharapkan adanya kemurnian untuk mendapatkan keridhoannya. Pada zatnya yang mulia, tidak berkurang, dan semoga kitab ini bermanfaat untuk pemula yang bisa menghantarkan kepada kitab yang panjang keterangannya. Ini sekilas tentang mukadimah. Nah, sekarang kita akan masuk tentang hukum mempelajari ilmu logika atau ilmu mantik ini. Faslun fi jawazil istigholi bi, pasal yang menjelaskan tentang legalitas untuk menyibukkan diri untuk mempelajari mantik. Wal khulfu fi jawazil istigholi bi ala thalathati aqwali fabnu sholahi wan nawawi haroma wa qala qaulun nyambagi ayu lama. Terdapat khilaf mengenai legalitas mempelajari ilmu logika ini atas tiga pendapat. Ibnu Shalah dan Imam Nawawi mengharamkan, sebagian kaum mengatakan hendaknya dipelajari, di antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Wal qaulatul masyhuratus sahih jawazu li kamil qariha mumarisinati wal kitabi la tatibi ila sawabi. Tapi kaul yang masyhur yang sahih adalah hukumnya legal-legal saja bagi orang yang memiliki logika sempurna yang selalu atau senantiasa mempelajari hadis dan Al-Qur'an, yang nantinya ilmu logika ini akan menghantarkan dia kepada kebenaran. Jadi ketahuilah bahwasanya mantik itu ada dua macam. Macam yang murni dari doktrin-doktrin para ahli filsafat semacam kitab ini, Sulamul Munawwarah atau Sulamul Murawnak, itu ya. Ada khilaf mengenai penamaannya. Dan umpama Mukhtasar dari Imam Sanusi. Ya. Juga kitabnya Imam Katibi, ini ya Imam Ghazwini Al-Katibi itu berarti kitab Matan Syamsiyah, ya kitab Matan Syamsiyah. Kalau untuk Mukhtasar Imam As-Sanusi ini untuk kitabnya saya agak lupa namanya apa. Fadalah khilafah fi jawazi, kitab-kitab yang semacam ini enggak ada khilaf bahwasanya itu boleh untuk dipelajari.
Wala yasuddu anhu ila man la ma'qula lahu. Enggak ada yang menolak kitab-kitab logika tersebut kecuali orang yang enggak punya akal. Bal huwa fardhu kifayah. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Li'anal qutra ala rati ala rati syubahil falasifati la tahsulu ila bi. Karena potensi untuk menolak syubhat yang dihembuskan oleh para filsafat, ya doktrin-doktrin falsafi itu bisa ditolak ya, ya dengan mempelajari kitab-kitab logika juga. Dan menolak itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sesuatu yang berpijak atas kewajiban nilainya adalah wajib. Mantik versi kedua Al-Qismusani Muhtalitun Bisyubail Falasifah adalah kitab-kitab yang di sana itu ada aroma-aroma doktrin filsafatnya. Nah, versi yang kedua inilah yang terdapat khilaf untuk mempelajarinya. Ya. Nah, tapi musharif di sini ketika menghendaki untuk menyebutkan hukum daripada bagian yang pertama, memang beliau mengarang kitab ini dengan tujuan untuk menyebutkan hukum mantik secara mutlak. Makanya beliau sebutkan khilaf yang terjadi pada bagian yang kedua, tapi beliau mutlakkan memang. Nah, tapi maka oleh karena itu di situ harusnya perlu diberi sebuah ketentuan bahwasanya nilainya tidak mutlak. Karena mempelajari logika yang murni itu hukumnya adalah fardu kifayah, sedangkan mempelajari logika yang terpapar syubhat dari falasifah itulah baru yang nilainya khilaf. Ya. Jadi khilaf dalam mempelajari atau menghabiskan waktu dengan ilmu logika itu ada 3 pendapat. Ya. Ibnu Shalah, pengarang kitab Muqaddimah itu, ya Mustalahul Hadis dan Imam An-Nawawi, di sini mengharamkan untuk mempelajarinya. Tapi dalam artian di sini adalah mantik yang ada aroma filsafatnya ya. Dan yang ini adalah yang diikuti oleh sekelompok ulama zaman akhir ya, ulama revisioner yang nilai ini adalah karena seseorang itu dikhawatirkan tidak aman ketika mendalaminya ya. Dalam artian nanti bisa saja dalam hatinya itu terdapat syubhat sehingga ia justru bukan malah terselamatkan dengan belajar logika, justru dia terjerumus dalam logika. Kelompok kaum yang lain mengatakan ilmu mantik yang ada syubhah falasifahnya ini juga hendaknya dipelajari. Bahkan wajib secara fardu kifayah ataupun sunnah. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Hatta fadlun fi an hatta qala Al-Ghazali man la ma'rifata lahu fil mantik la yuthaku bil ilmihi wa samahu mi'yarul ilmi. Orang yang tidak memiliki wawasan dalam bidang ilmu mantik itu keilmuannya tidak bisa dipegang. Beliau namakan mantik ini mi'yarul ilmi, barometer dari pengetahuan, mi'yarul ulum. Tapi menurut kaul yang masyhur yang sahih hukumnya adalah boleh bagi orang yang memang cerdas, ya, yang senantiasa mempelajari hadis dan Al-Quran. Di anau kot hasona akidah tahu karena yang orang yang berpegang teguh pada sunnah dan kitab akidahnya ya aman gitu ya, gak khawatir dia akan terpapar nilai syubhat yang dihembuskan oleh falasifah. Nah kalau umpama dia itu umpama tidak cerdas ya atau umpama cerdas tapi tidak berpegang teguh pada sunnah dan kitab, nggak boleh menyibukkan diri dengan mempelajari mantik yang ada doktrin falasifahnya, doktrin para ahli filsafat. Nanti karena yang terjadi adalah sebagaimana kaum Mu'tazilah ya. Amin huna mana wa istighal bi kutubi ilmil kalam al mustamilah ala takhlatil falasifah illa limutabahirin. Oleh karenanya para ulama itu melarang untuk menyibukkan diri dengan kitab-kitab ilmu kalam yang mengandung konsep-konsep yang dimiliki oleh ahli filsafat kecuali bagi orang yang memang menyelaminya. Jadi belajar ilmu kalam kalau nggak kuat khawatirnya malah tidak bertambah iman tapi imannya berkurang. Makanya bagi yang memang sudah level-level kecerdasannya di atas yang lain gitu ya. Intermediate pun nanti bisa kemungkinan terpleset. Paling enggak dia sudah expert.
Faslun fi anwa'i ilmil hadis. Nah, ini kita baru mulai masuk ke dalam tema awal dalam pembahasan mantik. Ya. Jadi macam-macam dari ilmu hadis. Maksudnya ilmu hadis ini apa? Yakni ilmu yang dimiliki oleh makhluk, tidak mencakup ilmu Allah yang qadim. Ya, kalau ilmu Allah yang qadim itu kan sifatnya inkisyaf, semuanya langsung terpapar, langsung tersingkap, langsung Allah ketahui. Tapi kalau kita kan tidak. Pengetahuan kita dalam ranah kognitif itu kan butuh media. Bisa dengan organ indrawi ataupun dengan uh, semacam pengertian-pengertian yang akhirnya nanti akan bisa kita gambarkan bendanya itu secara abstrak. Yang dikehendaki dengan ilmu di sini adalah mutlakul idrok, ya, mutlakul idrok. Jadi kognisi secara absolut, itu kognisi secara absolut. Dalam artian ya kita mau mendapati nilai hal apapun, ya kita mau mendapati nilai hal apapun itu namanya ilmu. Tentu ini akan berbeda dengan pengertian ilmu dalam bidang yang lain. Tadi kalau dalam ilmu logika yang namanya ilmu atau pengetahuan, pokoknya ada nilai yang kita dapatkan, itu namanya pengetahuan. Terlepas itu benar atau tidak, terlepas kita yakin atau hanya persepsi saja, nggak masalah. Yang penting di sana ada nilai yang kita dapatkan. Jadi mutlakul idrak, kognitif yang sifatnya absolut, ya, atau lebih tepatnya kita mendapati suatu hal secara mutlak, ya, secara mutlak, tidak terikat dengan konsep apapun. Oleh karenanya, nantinya kalau kita mendapati sebuah keterkaitan hukum nisbah atas dikiyah, jadi relasi antar subjek predikat gitu, ya, atau pernyataan yang sifatnya predikatif, ini enggak terbatas pada hal itu saja, sebagaimana yang diistilahkan oleh para ahli usul fikih. Kenapa tidak terbatas itu? Supaya ilmu ini bisa dibagi menjadi tasawur dan tasdik. Tasawur itu konsepsi, tasdik itu ya semacam afirmasi. Jadi tasawur ini cukup kita gambarkan suatu hal dengan tanpa memberikan hukum, sedangkan afirmasi kita letakkan hukum predikat kepada subjeknya. Kata al-hadis yang melabeli kata al-ilmi ini untuk mengucapkan ilmunya Allah, karena ilmu Allah itu tidak bercabang gitu ya. Wali anal ilma mufasirun bil idrak alladhi huwa usun nafsi ilal makna. Dan juga ilmu ini akan ditafsiri dengan kata idrak atau kognitif yang artinya adalah sampainya hati kepada sebuah arti. Sampainya hati kepada sebuah arti. Atau sampainya hati pada sebuah abstraksi bisa. Karena yang namanya makna itu adalah bukan sesuatu yang konkret ya. Meskipun katakan kita mampu gambarkan manusia, gambaran manusia di otak kita ini kan abstrak, ya, tidak spesifik kepada nilai personal. Gitu. Kalaupun kita gambarkan nilai personal, umpama kita gambarkan sosok Pak Budi, tetap nilai ini ada nilai gambaran yang gambaran kita dengan Pak Budi yang dalam realita itu adalah sosok yang berbeda. Gambaran kita mewakili wujud Pak Budi. Tapi Pak Budi yang dalam realita dengan gambaran kita itu adalah konsep yang berbeda. Bisa diterima ya, bisa dimengerti ya. Maksudnya konsep yang berbeda ya hakikatnya beda. Karena kalau Pak Budi yang realita itu ya memang Pak Budi. Sedangkan kalau kita kan hanya konsep saja. Kita gambarkan di pikiran kita. Wadzalika yus'iru bisabkil jahli tanazahullahu anhu. Nah, usulun nafsi ilal makna, ya, sampainya hati kepada sebuah arti, ini menunjukkan bahwasanya diawali dari ketidaktahuan dan Allah Maha Suci dari itu. Wali anna tasawwura al-atiyah mufasirun bihusni surafin nafsi. Karena namanya konsepsi atau konseptual itu adalah praktik di mana adanya gambaran dalam hati seseorang. Bahwa min khawasil ajsam, praktek semacam ini adalah nilai khususiyah dari benda-benda yang berbentuk benda fisik. Dalam artian kita bisa mengkonsepkan sesuatu itu kan karena kita punya otak gitu ya, ada benda fisik yang menghantarkan untuk itu.
fala yusofu ilmuhu ta'ala bitasawur wala bitasdik. Sehingga ilmunya Allah itu nggak ada istilah tasawur ataupun tasdik. Karena akan memberikan persepsi li'ihami malayalik. Akan memberikan persepsi yang tidak layak pada Allah. Seolah-olah Allah itu jisem gitu. Seolah-olah Allah itu fisik. Ya. Kalau misalnya menggunakan sudut pandang namanya konsepsi itu adalah praktik mendapatkan sebuah nilai dalam hati seseorang. Ya, atau kalau dari era modern ya otak kita bisa menggambarkan itu. Nah, kalau Allah ya nggak perlu pakai otak. Ya. Makanya disebutkan anwa ini mengecualikan ilmu kodim. Ya. Saya lanjutkan idraku mufradin tasawuran ulim wadzakunis batin bitasdikin musim. Mendapati nilai hal yang tunggal dalam artian di sana tidak ada hukumnya itu kita ketahui dengan nama tasawur. Sedangkan mendapati nilai relasi dinamakan dengan tasdik. Yang dikehendaki dengan mufrad di sini adalah sesuatu yang tidak jatuh atau tidak terjadi, ya tidak terdapat nilai relasi hukum, ya tidak terdapat nilai relasi hukumnya. Sebagaimana kita memahami, ya sebagaimana kita memahami adanya subjek, ya, sebagaimana kita memahami adanya subjek. Ya kita mengerti makna subjek saja itu sudah disebut dengan tasawur. Dengan tanpa melibatkan dia pada predikat. Ataupun memahami makna dari predikat. Jadi umpama ada pernyataan Budi pergi. Ketika kita pahami apa makna Budi dan kita pahami apa makna pergi, maka itulah yang disebut dengan tasawur. Wa idrakun nisbah fi mithli qaulika Zaid qaim. Bahkan ketika kita memahami relasinya itu masih tasawur. Jadi bagaimana kita praktekkan konsep pergi kepada Budi itu masih tasawur. Jadi kita gambarkan sosok Budi yang melakukan pekerjaan berupa pergi. Nah, yang disebut tasdik yang mana? Yang disebut dengan tasdik itu adalah nilai afirmasinya. Ya. Jadi kita benarkan, ya kita benarkan bahwasanya memang konsep pergi itu tersemat kepada si Budi. Jadi kalau kita pahami di sini, ini ada 3 step ya. Katakan di sini Zaid Qaim, kita gunakan kata-kata yang familiar saja. Ketika kita gambarkan Zaid, maka namanya tasawur. Tasawur maudhu. Maudhu itu subjek. Jadi istilahnya kalau dalam nahwu yang musnad ilaih. Kemudian kalau kita tasawur qaim, ya kita memahami qaim namanya tasawur mahmul. Nah, ketika kita aplikasikan si predikat kepada subjek, namanya tasawur nisbah atau idrakun nisbah. Idrakun nisbah ini masih dalam skala tasawur. Karena di sana kita berusaha untuk mengkonsepkan bagaimana konsep qaim pada diri si Zaid. Yang disebut tasdik yang mana? Yakni manakala kita mengafirmasi, membenarkan, memberikan nilai judgement bahwasannya memang predikat ini berada pada diri si Zaid. Saya rasa bisa dibedakan ya, hanya menggabungkan konsep Zaid berjalan sama mempredikatkan Zaid dengan kata berjalan. Saya rasa itu beda. Karena kalau kita hanya gambarkan Zaid berjalan, ya sudah, di sana kita tidak memberikan nilai apakah itu benar terjadi atau tidak. Tapi manakala di sana kita anggap bahwasannya hal itu memang terjadi, inilah yang disebut dengan tasdik atau pembenaran. Tasdik secara harfiah kan pembenaran. Jadi kita benarkan adanya nilai predikat itu kepada si Zaid. Kurang lebih begitu uraiannya. Nah, makanya di sini disebutkan nilai idrakun nisbah, nilai bagaimana kita gambarkan nilai relasi itribatul qiyam dengan Zaid. Nah, itu juga masih tasawur.
yang berupa idrakul maudhu' ma'al mahmul, awil maudhu' ma'al nisbah, awil mahmul ma'aha. Maka totalnya masing-masingnya ada 3. Ya. Jadi maudhu' di sana sendiri, mahmul di sana sendiri umpama, atau idrakun nisbah, yakni praktik bagaimana kita menggabungkan maudhu' bersama dengan mahmul, ya, dengan adanya relasi hukum semacam itu. Itu namanya tasawur. Ya. Berikutnya untuk yang namanya tasdik, ya disebutkan tadi wadarku idraku wuku nisbah, mendapati nilai keterjadian dari relasi hukumnya. Dalam contoh lafadz zaidun qaim. Dalam contoh lafadz zaidun qaim ini, manakala kita benarkan predikat itu berada pada Zaid, maka nilainya adalah tasdik. Atau dalam bentuk negasinya, ya laisa zaidun qaiman, berarti di sini kita negasi adanya predikat qaim dari si Zaid, ini juga tasdik. Kenapa? Karena dalam kedua praktik ini kita sama-sama membenarkan informasi yang disampaikan. Dalam format positif berarti kita mengafirmasi predikat pada si Zaid. Dalam format negatif berarti kita menegasi adanya predikat dari si Zaid. Itu yang dikehendaki dengan tasdik. Nah, makanya di sini dikatakan wal makna, kesimpulannya, mendapati nilai keterjadian relasi hukumnya dalam kasus yang positif atau ketidakterjadian relasi hukumnya dalam kasus yang negatif itu dikenal oleh para logikawan disebut dengan tasdik. Uraiannya adalah ya ilmu yang notabene-nya di sana adalah kognisi secara absolut, ya. Kalau nanti berketerikatan dengan sesuatu yang tunggal tanpa predikat, kayak umpama kita pahami apa itu manusia, ini dinamakan dengan tasawur. Tapi ketika berhubungan dengan relasi hukum di sana, ya baik terjadi ataupun tidak terjadi, namanya tasdik. Loh, kita tahu terjadi atau tidak terjadinya dari mana? Ya dari informasi yang disampaikan. Kalau formatnya adalah subjek kemudian langsung predikat, ya berarti kan afirmasi hukum. Kalau umpama subjek kemudian di tengah-tengahi oleh piranti negasi, kemudian baru predikat, berarti ya nilainya negasi hukum. Berarti predikat ini tidak kita relasikan kepada si subjek karena di sana ada piranti negasi, ada adatun nafinya. Ya. Ya. Wa hadza mailun lima dzabil hukama alqailina bi anna tasdiqa fasitun. Ini memang pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari menurut Imam Qais ini mirip dengan konsep yang dibenarkan oleh para ahli filsafat, yakni mendapati nilai keterjadian hukumnya atau mendapati ketidakterjadian hukumnya. Sehingga ranah kognisi yang terdapat di sini itu adalah hal yang simpel gitu ya. Karena kenapa? Mengenal atau mengetahui subjek, mengetahui predikat, mengetahui nilai hukumnya, itu hanyalah sebatas syarat untuk mencapai tasdik. Kalau kita mau afirmasi hukumnya, ya kita harus tahu dulu subjeknya itu apa, predikatnya apa, relasi hukumnya atau konsep penggabungan dari dua komponen ini bagaimana, baru kita afirmasi nilainya, kan gitu. Jadi sebagai syarat. Tapi menurut madhab Imam Ar-Razi, namanya tasdik itu adalah mengidrak keempat hal ini. Yang nanya afirmasi hukum itu ya bukan merupakan step terakhir, tapi merupakan kumpulan atau gabungan dari semua ranah kognisi yang sudah dilakukan. Ya, contohnya idrakul maudhu, kita mengenal, ya kita mendapati nilai dari maudhu'nya. Kemudian idrakul mahmul, kita mendapati nilai dari predikatnya. Berikutnya idrakul nisbah,
kita dapati nilai dari relasi hukumnya. Yang terakhir, idrak wuku'in tilka nisbah, kita dapati nilai keterjadian atau nilai afirmasi pembenaran ya atas hukum yang terjadi pada predikat pada si subjek atau adam wuku'iha atau ketidakterjadian relasi hukum antara predikat kepada subjek. Nah, berdasarkan konsep Imam Ar-Razi, maka ketiga komponen yang disebutkan di awal, yakni idrok maudhu, idrok mahmul, dan idrok nisbah, ini semua syutur merupakan bagian dari tasdik. Karena ketasdik itu adalah keempat hal tersebut. Watahqiqul awal, ya tapi yang tepat itu adalah yang pertama. Menurut Imam Qawaisi ini bahwa ana tasdik basit, bahwasannya yang namanya afirmasi hukum itu ataupun negasi hukum adalah hal yang sederhana. Bukan menggabungkan tiga konsep tadi atau bahkan empat ya. Karena ditambahkan dengan idrak wuku'in nisbah. Ya. Ini khilaf ya. Jadi ya tapi tidak tidak terlalu prinsipil dalam praktiknya gitu. Karena secara mendasar manusia itu sudah berlogika secara praktikal meskipun secara teoritis mungkin tidak memahaminya secara baik. Wa qadimil awala indal wat'i li ana muqaddamun bitabi, dahulukanlah konsep tasawur ya. Dahulukanlah konsep tasawur Indal wat'i dalam peletakannya, dalam artian pada saat menyebutkan, menuliskan, mengajar, belajar, ya anal muqaddamun bitab'ina. Karena yang namanya tasawur itu dasar daripada tasdik. Secara naluriah orang itu akan mengkonsep dulu baru memberikan afirmasi hukum. Nggak mungkin dia mau mengafirmasi hukum kalau nggak bisa mengkonsepkan bendanya. Ada orang nggak pernah tahu batu itu keras, kemudian tiba-tiba dia ngomong, oh, batu itu keras ya, padahal dia nggak ngerti batu itu apa. Ini kan ya aneh gitu loh. Karena al-hukmu ala syai'an far'un an tasawwurihi. Kita menghukumi suatu hal itu bukan praktik pengembangan tentang bagaimana kita mengkonsepkannya. Kita bisa hukumi suatu hal kalau memang kita sebelumnya sudah konsepkan hal tersebut. Kan begitu idealnya. Ya. Saya lanjutkan. Wa nadhari mahtajali ta'amuli wa aksu huwa dharirul jali. Nantinya baik tasdik maupun tasawur itu ada dua hal. Ada yang nadhari yang sifatnya membutuhkan nalar, ada yang sifatnya doruri. Doruri dalam arti kita mengerti secara mendasar. Ya. Nadhari mahtajali ta'amul. Jadi penalaran itu adalah sesuatu yang membutuhkan angan-angan. Ya. An-nadhar fid dalil. Jadi perlu mengangan-angan dalilnya. Kaidraki hakikatil insal ahmutaji ilan nazar fit ta'rif bil hayawani natik. Sebagaimana mendapati nilai hakikat manusia yang ini membutuhkan untuk menalar pengertian manusia berupa binatang yang berlogika. Ya. Atau umpama mendapati nilai alam semesta ini adalah baru. Yang di situ berasaskan penalaran alam semesta ini berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah adalah baru. Ya. Setiap yang berubah-ubah adalah baru. Nah, semacam itu. Ya, ini kembalinya nanti ke dalam konsep ya. Karena kalau benda itu eksis dari awal semacam itu, ya seolah-olah nanti bisa difahami dia tidak hadis. Padahal ya nggak begitu juga. Nggak begitu juga. Karena mutaghayyir ini yang dilihat adalah nilai potensialnya. Dia potensi untuk berubah. Gitu. Nggak harus nunggu berubahnya, tapi nilai potensialnya. Ya. Nilai potensialnya. Berikutnya. Wa aksuhu. Ya, wa aksuhu.
Kebalikan dari nadhari tadi adalah doruri. Ya. Doruri itu adalah sesuatu yang difahami secara mendasar, secara jelas. Karena tidak membutuhkan yang namanya nalar. Ya. Nadhari itu nggak nalar, karena semua orang sudah tahu arahnya kemana. Ya umpama saya bilang, satu, ya semua juga mengerti, yakni benda tunggal yang tidak bersandingan dengan hal yang lain. Itu yang dikehendaki dengan kata satu. Ya. Yang dikehendaki dengan kata satu. Wah ini taja ilah hadasin audhonin. Walaupun toh nanti butuh persepsi, tapi nggak butuh nalar. Contohnya kal ilmi bi'ana nural qamari mustafadun minuri syamsi. Alhasil biikhtilafi tasyakulati bihasabil kurbi minha wal buti anha. Sebagaimana kita mengerti cahaya bulan itu diambilkan dari cahaya matahari. Ini semua kan mengacu kepada jarak matahari dan bulan tersebut. Sehingga akan mempengaruhi nilai intensitas cahayanya. Nah, ini meskipun tidak membutuhkan nalar, tapi kan membutuhkan intuisi. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Hal yang membutuhkan intuisi semacam ini tidak masalah. Fa'inahu yurithu dhonna istifadati nuri min nuriya. Ini karena akan memberikan persepsi cahaya bulan itu adalah hasil manifest lebih tepatnya pantulan gitu ya, diambilkan dari cahaya matahari. Atau nanti membutuhkan tajribah, membutuhkan percobaan. Contoh, umpama minum obat tertentu itu bisa membuat mencret ya, umumnya ketika diminum. Nah, ini juga apa namanya? Sesuatu yang sifatnya doruri. Ya, doruri. Bisa kita mengerti karena kita tidak membutuhkan nalar, hanya saja membutuhkan yang namanya uji coba. Gitu. Ilmu doruri, tasawuri, pengetahuan yang sifatnya doruri dan tasawuri, sebagaimana mengerti keberadaan kita. Saya ada ini masih perlu nalar. Ya nggak usah, ya makanya ucapannya apa? Yang mengatakan saya berpikir maka saya ada. Apakah kemudian kalau nggak berpikir nggak ada? Ya enggak juga. Nggak harus berpikir untuk menjadi ada. Ya mungkin maksudnya itu adalah kaitannya dengan munculnya nilai dalam akal pikiran gitu ya. Tapi sebenarnya nggak begitu juga. Meskipun kita tidak apa namanya kita dalam kondisi melamun katakan ya, atau kita dalam kondisi bermimpi, ya kita tetap bisa mengafirmasi nilai keberadaan kita di alam mimpi tersebut. Ya. Untuk yang ilmu doruri yang sifatnya tasdiki, sebagaimana mengetahui satu itu setengah dari dua. Itu pengetahuan yang sifatnya doruri dan afirmasi hukum. Kenapa? Karena kita mensifati, karena lebih tepatnya karena kita predikatkan setengah dari dua kepada kata sah. Mama bi ila tasawwuri nusil yut'a bi qawli syar'in fal tabtahil mama tasdikin bi nusila bi hujatin yurafa indal uqala. Sebuah kalimat atau ucapan yang menghantarkan kepada konsepsi ya, sebagaimana pengertian definisi ya hayawan anatik gitu umpama untuk manusia ataupun umpama deskripsi manusia itu adalah binatang yang tertawa. Ini nanti disebut dengan qaulul syarih menurut logikawan. Disebut dengan ucapan pengurai. Ya. Dinamakan qaul karena qaul itu murokab. Ya ini versi mantik ya namanya qaul itu murokab. Kalau dalam kasus nahwu kan qaul itu lebih umum terserah gitu. Pokoknya ya namanya qaul itu adalah lafadz gitu. Kalau dalam kasus mantik dia murokab. Ya. Dinamakan syarihah karena dia mengurai nilai hakikatnya. Ya, fali syarhihi al-mahiyah. Dia mengurai nilai hakikat sebuah hal. Jadi makna dari bait di atas, ucapan yang bisa menghantarkan kepada konsep suatu hal yang didefinisikan dinamakan dengan qaulus syarih menurut istilah logikawan. Ya. Sedangkan
ucapan yang menghantarkan kepada nilai afirmatif, ya baik nanti ya meskipun secara praktik nggak selalu afirmasi hukum ya bisa negasi hukum juga ya. Nanti dinamakan dengan hujah atau kias, ya, silogisme itu atau hujah ini ya argumentasi lah, ya argumentasi bentuknya dengan silogisme itu. Jadi ucapan yang menghantarkan kepada tasdik yakni adalah silogisme. Sebagaimana contoh alam semesta ini berubah-ubah. Alam semesta ini berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah maka nilainya adalah baru. Nah, itu disebut dengan hujah atau argumentasi. Argumentasi. Ya. Di anna man tamassaka bi hajjah khosmahu ayyubalabahu. Karena barang siapa yang berpegang kepada nilai argumentatif tersebut, dia akan mengalahkan lawannya. Itu sekilas tentang praktek idrok dalam ilmu mantik. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tanya, Tan. Ya. Berarti kalau kita apa itu ya, membuat praduga gitulah kepada seseorang yang tidak sesuai tidak sesuai fakta, berarti nggak apa-apa ya, Ustaz? Tidak sesuai premis gitu. Tapi kenyataannya sudah diketahui. Dengar nggak rame nggak? Ya rame tapi saya dengar. Ya contohnya seperti tadi kan umpamanya saya kan belum kenal dengan Budi lah, belum kenal dengan Budi terus dan ada kabar bahwa viral Budi membuat buku tentang apa ya? Membuat buku gitulah tentang motivasi. Nah, setelah itu saya itu membuat praduga gitu loh. Membuat praduga membuat praduga bahwa ya tentang kesehariannya, terus apa gitu, kegiatannya yang dilakukan setiap hari itu apa gitu. Itu boleh-boleh saja berarti. Ya nggak apa-apa, tapi kan dasarnya namanya mantik itu kan nalar informatif. Dalam artian ada informasi yang antum dapatkan dan itu antum nalar, antum cari kesimpulannya. Hanya semacam itu saja. Lepas nanti informasi benar atau tidak. Oh, yang penting meskipun praduganya tidak sesuai kenyataan, tetapi sesuai kegiatan setiap hari manusia, berarti nggak apa-apa aja. Boleh-boleh saja berarti. Yang jadi konsentrasi dalam mantik itu adalah metode nalarnya. Jadi informasi dapatkan itu bagaimana antum mengolahnya sehingga bisa menghasilkan kesimpulan. Terlepas informasinya benar salah. Makanya kan disebutkan dalam pengertiannya, ilmu mantik ini bidang ilmu yang kalau kita praktikkan itu akan menyelamatkan kita dari kesalahan dalam berpikir, bukan kesalahan dalam realitanya, tapi kesalahan dalam berpikir kita. Ya. Mengacu pengertian dari berpikir itu beralihnya dari informasi untuk menuju hal yang belum kita mengerti. Nah, yang kita ngerti kan nggak selalu benar masalahnya. Iya, Nat. Yang dibahas adalah keberalihan itu supaya tidak salah. Konsep berpikirnya beralih dari satu informasi ke hal yang nggak kita mengerti itu supaya nggak salah gitu. Budi adalah polisi, setiap polisi adalah aparat, maka Budi adalah aparat. Kesimpulannya benar berdasarkan premis yang disebutkan, berdasarkan informasi yang saya ketahui umpama. Meskipun realitanya ternyata Budi tidak begitu. Oh iya, masuk.
Sudah ada lagi? Lanjut aja dulu, Tan. Oh, ya. Ya, full musik ya. Saya lanjutkan faslun fi anwa'id dalawatiyah. Jadi pasal yang menjelaskan tentang nilai indikasi dari peletakan lafadznya. Jadi ini pasal yang akan membahas tentang fungsi dari sebuah lafadz yang akan menjadi indikator atas sebuah makna. Kenapa kita perlu bahas lafadz? Karena yang kita nalar itu semua beranjak dari lafadz yang mewakili makna. Betul yang kita nalar maknanya, tapi makna ini kan tidak bisa kita mengerti kecuali diwakili oleh lafadz. Ya, meskipun lafadz di sini tidak harus berupa suara ya, dalam artian di sini kan informasi apapun itu bisa ya tulisan atau umpama pengetahuan yang sudah kita mengerti sendiri kemudian kita cerna. Tentu memang itu biasanya diwakili oleh yang namanya lafadz. Jadi adalalah, ya pengertian dari dalalah itu mudahnya adalah fahmu amrin min amrin gitu ya. Qaunu amin bihaitsu ya fahamu minu amun akhoru sawaun fuhima bil fi'li amla. Jadi namanya dalalah itu adalah sebuah hal yang bisa menjadi media untuk memahami hal yang lain. Baik ternyata di sana benar difahami atau tidak. Jadi yang salah itu bukan indikatornya sebenarnya. Karena tergantung dari si penalarnya. Kayak saya beri contoh umpama ada rambu lalu lintas, ada tulisan ke Surabaya 5 kilo lagi. Surabaya 5 kilometer. Tapi ternyata bagi orang yang buta huruf itu tidak ada artinya indikator tersebut. Apakah kemudian yang salah indikatornya? Ya tidak. Tapi nilai potensinya untuk menjadikan benda tersebut indikator atau nilai indikasinya pada jarak Surabaya itu tetap ada, terlepas di sana nanti orang yang melihatnya bisa mencapai indikasi itu atau tidak. Nah, yang menghantarkan itu disebut dengan dalun, yang ditunjukkan itu disebut madlul. Dal itu nanti terbagi menjadi dua, ada yang lafadz dan tidak lafadz. Yang tidak lafadz contohnya dalun bil akli, ya. Sesuatu yang difahami oleh akal. Contohnya kadalalati tagoyuri alal hudusi. Perubahan itu menunjukkan keterbaharuan. Berarti kan dia nggak eksis dari awal kalau dia mengalami yang namanya perubahan. Atau konsep indikasi berdasarkan nilai ada, berdasarkan nilai hukum alam. Contohnya ketika ada hujan itu menunjukkan nantinya akan ada tanaman. Ya, ini berdasarkan nilai naturalnya, ya, atau berdasarkan nilai adat istiadat yang berlaku. Umumnya kalau musim hujan itu nanti akan ada tanaman. Ya. Kemudian contoh lagi hamroh alal khojali, ya merah atas malu, wasafroh alal wajali, pucat ya kuning gitu ya, menunjukkan bahwasanya dia tuh sakit, pucat begitu. Itu contoh dalalah bil akli dan bil adah. Berikutnya yang bil wat'i, yang tidak lafaz, contohnya dalalah isyarah dengan tangan ya, atas iya atau tidak. Maksudnya bil wat'i ini berdasarkan kesepakatan atau praktik yang disepakati ya memang oleh orang pada kelompok tertentu. Ya, ini ada dalalahnya kayak umpama contoh mudahnya dalalah bil wat'i ya semacam rambu lalu lintas tadi. Sudah menjadi nilai keumuman ya dalam artian sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga diterima oleh masyarakat, manakala ada rambu tulisannya S kemudian digaring artinya adalah dilarang berhenti, atau P digaring artinya dilarang parkir, kan semacam itu. Itu yang ghairul lafzi. Contoh yang lafadz, umpama logika, ya manakala adanya suara itu menunjukkan atas si pelafalnya. Namanya lafadz itu kan suara. Jadi adanya hal verbal ini menunjukkan adanya si pengucap.
Umpama dari belakang tembok. Dari belakang tembok atau di balik pintu ada suara ketok-ketok. Nah, ini kan berarti di sana ada sumber suaranya. Ternyata pas dibuka nggak ada. Ya terlepas wujudnya apa, tapi sumber suara itu ada dan kita akan pahami itu karena suara dan sumber suara itu nggak bisa lepas. Suara itu kan vibrasi partikel udara yang sampai ke telinga kita kan. Nah, kalau vibrasi ini butuh media udara untuk merambat, otomatis kan ada sumbernya. Ya meskipun sebenarnya secara apa namanya, secara akal Allah kalau membuat kita dengar ya nggak harus begitu. Ya, cuman kan namanya rambatan itu ada sumbernya gitu mudahnya. Rambatan dalam kasus udara ya vibrasinya itu kan ada sumbernya. Bil adah atau dengan adat istiadat. Ya. Umpama kata itu menunjukkan sakit di dada. Bil wat'i, ya contohnya adalah asad alal hayawan al muftaris. Umpama kata singa, hewan buas yang digunakan untuk binatang yang mencengkeram musuhnya. Nah, ini dan poin inilah yang terakhir ini yang diiktibar yang dianggap dalam pembahasan mantik. Jadi dilalah lafdiyah yang watiyah lah yang akan jadi bahasan kita dalam bidang ilmu mantik. Oleh karenanya di sini musonif khususkan babnya tersendiri macam dalalah watiyah yang lafdiyah. Jadi macam-macam indikasi berdasarkan nilai peletakan manusia yang nilainya adalah verbal sehingga mengecualikan yang tidak lafdiyah. Jadi isyarat itu nggak masuk karena dibatasi pada lafdiyah saja. Dan dengan kata watiyah maka akan mengecualikan yang tidak watiyah meskipun berupa lafaz. Ya, contohnya kayak orang berteriak yang itu umumnya menunjukkan kalau dia mengalami kesusahan. Ya, yang semacam itu. Nah, ini baitnya akan kita lanjutkan insya Allah besok ya. Kalau andaikan di jam 9 saya nggak bisa, berarti besok kita ngajinya di jam 8 aja. Nanti coba kita rembukkan bersama di grup, bisanya jam berapa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.